Ketika investor smelter diberi insentif super royal, misalnya berupa pembebasan pajak atau tax holiday selama 12 tahun. Meskipun insentif tersebut hanya bisa dinikmati oleh investor dengan modal di atas 25 triliun, tapi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan itu tidak akan ketat. Jadi membuat investor Tiongkok tadi pasti mengakali negara Indonesia. Mesin-mesin dan investasi itu di markup, tapi ya sudahlah. Dalam urusan tenaga kerja ini diklaim oleh pejabat pelindung bisnis Tiongkok tersebut dikatakan mengapa 95% pegawainya diimpor langsung dari Tiongkok karena tenaga kerja Indonesia tidak mampu. Wih, kok pejabat menghina dan merendahkan bangsa sendiri tidak dihujat atau tidak dicopot ya jabatannya? Apa karena sponsor buzzer dia itu ya? Atau karena dia serba bisa? Dia bisa merangkap-rangkap banyak pekerjaan dan banyak jabatan. Pastinya ini cuma buat keduk sumber daya alam Indonesia. Ini pasti yang tidak diperdulikan oleh banyak rakyat karena sudah ditutupi buzzer dan ditutupi media mainstream bahwa nggak apa-apa SDA dikeruk sampai habis dalam 5 tahun ke depan dan pabrik smelternya dicitrakan itu baik buat negara. Wes itulah yang kita tahu saat ini. Yang kita tanya kemudian, bener baik buat negara? Mana bukti setoran pajaknya? Kan kira-kira bayangan kita ini 10 tahun, itu tinggal 4 tahun lagi. 2 tahun lagi BEP, 2 tahun full gaspol gigi 5 puluhan triliun sedot. Pejabat baru 2024, keras terhadap sumber daya alam, mereka cabut dari Sulawesi. Sudah ambiar bonyok tuh sumber daya alam. Mungkin sudah tidak mineable atau tidak layak ditambang, bukan habis depositnya, tapi rusak karena cara nambangnya yang aneh. Mereka yang lakukan adalah namanya brutal mining. Setuju tidak setuju, tahu sekali Tiongkok adalah negara agresor ekonomi. Itu artinya negara tersebut sedang diagresi ekonominya, bukan agresi militer, cara penjajah atau cara Amerika yang kuno itu. Namun sekali lagi adalah agresi ekonomi. Setelah agresi ekonomi atau serangan ekonomi, maka negara tersebut dikolonialisasi. Sumber daya alam negara tersebut pasti dikeruk habis, baik tadinya milik lokal lalu diambil oleh Tiongkok. Itu pastinya pasarnya negara tersebut sedang diagresi, sedang diserang. Pasar sebuah negara diserang, awalnya pasarnya dulu dikuasai, lalu jaringan distribusinya dikuasai, kemudian jaringan produk Tiongkok masuk. Kemudian ketika sistem pembayaran non-tunai asing masuk atau pembayaran non-tunai milik lokal kemudian dicaplok Tiongkok langsung atau tidak langsung, ini artinya sistem keuangan negara tersebut sedang diagresi. Semua ini terbungkus rapih dengan propaganda manisnya nanti ekonomi suatu negara tersebut jika bergabung dengan Tiongkok nantinya akan indah. Itu janjinya mereka, itu persepsi yang diberikan oleh mereka. Tapi nanti negara tadi suatu hari mereka jadi tua. Nanti negara yang diagresi tadi jadi kurus. Negara yang dikoloni jadi jelek, tak terawat karena nggak ada biaya maintenance, nggak ada biaya krim malam, nggak ada biaya sunblock, nggak ada biaya PRP, nggak dikrimbat rambutnya, nggak dipilates bodinya, nggak dikasih makan sehat tubuhnya. Begitu tua, jelek, penyakitan, pindahlah Tiongkok tadi cari bini baru. Sama, nggak bakal dirawat juga mereka. Ya dipakai terus aja sampai kering. Sedulur, perlukah kita urai apa sih yang negara tersebut atau negara selir-selir Tiongkok itu dikerjainnya? Juga ada pertanyaan, kok banyak sih negara mau jadi selirnya dan harus melayani kaisar Tiongkok tersebut? Strategi ekonominya ya sama seperti informasi di awal. Dan setelah itu apa lagi? Yang dilakukan adalah mencekik ekonomi kelas bawah. Jadi paniklah para reseller. Borong barang Cina tadi, borong barang Tiongkok tadi, jual di offline, jual di online, di tempat lain harganya Rp80.000. Pabrik di Pekalongan, pabrik di Solo, pabrik di Bandung, kemudian ya mati bertumbangan. Produksinya nggak ada yang nelen, nggak ada yang beli. Itulah strategi membunuh produksi, membunuh ekonomi UKM di sebuah negara. Tiongkok dapat meningkatkan produksi, Tiongkok mematikan UKM negara koloninya, dan bisnis Tiongkok terus menyedot wilayah-wilayah lainnya lagi. Simpel kan bernegaranya mereka? Kok beginian aja nggak bisa ditiru sih? Tempe bener. Nyampe nggak sih ilmu beginian ke pejabat ekonomi dan keuangan negara? Oke lah, sing sabar ya kaum new mind, kita nonton aja old mind mainin negara. Walau nggak enak nontonnya, agak wagu, kikuk.